Halo anak-anak ibu di rumah, apa kabar kalian? Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang cara perolehan aktiva tetap dengan pembelian secara kredit. Yuk kita belajar hari ini. Cara perolehan aktiva tetap dengan pembelian kredit. Nah, dalam proses perolehan aktiva tetap dengan membelinya itu secara kredit, maka pembayarannya itu secara cicilan. Ya, jadi bukan secara tunai, ini secara dicicil. Jadi si perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas sekaligus. Kas dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan perjanjian dan tentunya akan dikenakan bunga yang harus dibayar. Nah, cara pencatatannya, ya ini pembayaran itu dilakukan setiap tahun dan akan dibuatkan jurnal untuk pembayaran setiap tahun. Di mana dalam jurnal tersebut nanti akan ada biaya bunganya, ada kas, dan ada utang atau angsuran pokok yang dibayarkan. Paham ya? Kita lanjut lagi. Contoh soal, supaya kalian lebih memahami, maka kita lanjut dengan contoh soal. Pada tanggal 1 Januari tahun 2019, PT Travel dan Pasar membeli 1 unit bus seharga 125 juta. Dengan uang muka sebesar 25 juta. Sisanya diangsur setiap akhir tahun selama 4 tahun. Dengan bunga 5% per tahun. Hitunglah nilai aktiva tetap dan buatlah jurnalnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Sekarang kita akan bahas ya. Pertama, mencari dulu utang pokok pinjaman. Jadi harga tunai bus yang tadi dibeli, yakni sebesar 125 juta. Dengan uang muka 25 juta. Kita sudah membayar DP atau uang muka 25 juta. Jadi sisa utang kita adalah 100 juta. 125 juta dikurangi 25 juta. Sisanya 100 juta. Paham ya sampai di sini? Lalu kita akan menghitung dulu berapa sih harga pokok angsuran yang harus kita bayar setiap tahunnya. Nah, utang pokok pinjaman sebesar 100 juta dibagi dengan kita mencicilnya selama 4 tahun. Jadi dibagi 4. Hasilnya adalah 25 juta. Setiap tahunnya kita akan membayar angsuran pokok sebesar 25 juta. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal. Jurnal pada saat kita melakukan pembelian secara kredit, yakni pada tanggal 1 Januari 2019 adalah kendaraan bertambah ditaruh di debit sebesar 125 juta. Kas, kenapa kas? Karena kita membayar DP. Jadi kita membayar tunai DP-nya sebesar 25 juta. Maka kasnya berkurang, taruh di kredit sebesar 25 juta. Nah, sisanya itu adalah utang. Jadi kita masukkan ke utang usaha, bertambah itu taruh di kredit sebesar 100 juta. Itu jurnal awal saat kita membeli kendaraan tersebut. Nah, bagaimana kalau jurnal angsurannya, Bu? Nah, ini kita akan bahas jurnal angsuran setiap tahunnya. Untuk tahun yang pertama, tanggal 31 Desember 2019, kita cari dulu berapa bunga yang harus kita bayarkan. Caranya adalah 100 juta itu kan adalah sisa pokok pinjaman kita yang tadi ya. 100 juta dikalikan dengan persentase bunga sebesar 5%. Jadi 100 juta dikalikan dengan 5%, hasilnya adalah 5 juta. Itu beban bunga yang harus kita bayar. Maka untuk pencatatan jurnalnya adalah utang usaha kita itu berkurang. Karena kita sudah bayar ya pokoknya sebesar 25 juta.
utang berkurang ditaruh di debit sebesar 25 juta. Nah, kita juga membayar beban bunga yang tadi sudah kita cari. Beban bunga bertambah sebesar 5 juta ditaruh di debit. Nah, berapa uang yang akan kita keluarkan saat membayar cicilan? Itu adalah utangnya ditambah dengan bunga. Jadi, kas yang kita keluarkan adalah kasnya berkurang ditaruh di kredit sebesar 30 juta. Paham ya? Tadi kan kita sudah mencari itu pokok angsurannya 100 juta dibagi dengan 4. Jadi, setiap tahun kita membayar utangnya 25 juta. Maka 25 juta utangnya berkurang, taruh di debit. Beban bunga bertambah, taruh di debit 5 juta. Kas berkurang, taruh di kredit 30 juta. Ini untuk tahun pertama. Nah, lanjut tahun kedua. Kita cari lagi dulu beban bunga. Karena tadi sudah dibayarkan 25 juta, jadi sisa pokok pinjaman kita adalah 75 juta. Maka 75 juta dikalikan dengan 5%, hasilnya 3.750.000. Ini adalah beban bunga. Jadi jurnalnya, utang usahanya berkurang, taruh di debit 25 juta. Beban bunga bertambah, taruh di debit 3.750.000. Dan kas berkurang, taruh di kredit sebesar 28.750.000. Utang ditambah dengan bunga, itulah kas yang kita keluarkan. Nah, itu untuk yang tahun kedua. Kita lanjut lagi. Untuk tahun yang ketiga, yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Ya, jadi beban bunga dulu tetap kita cari, yaitu sisa angsurannya. Tadi udah dua kali ya dibayar, jadi 100 juta dikurangi dengan 50 juta. Sisa utang kita adalah 50 juta. 50 juta dikalikan 5% sama dengan 2.500.000. Maka jurnalnya utang berkurang, taruh di debit 25 juta. Beban bunga bertambah, taruh di debit sebesar 2.500.000. Dan kas berkurang, ditaruh di kredit sebesar 27.500.000. Nah, berikut lagi untuk yang terakhir, yaitu tahun keempat. Tanggal 31 Desember tahun 2022. Sama kita cari dulu beban bunga yang harus kita bayarkan. Beban bunga jadi sisa lagi 25 juta utang kita ya. 100 juta dikurangi 75 juta. 25 juta ini dikalikan dengan 5%, hasilnya 1.250.000. Itu beban bunga yang kita bayarkan. Maka jurnal yang dibuat adalah utangnya berkurang, taruh di debit sebesar 25 juta. Beban bunganya bertambah, taruh di debit sebesar 1.250.000. Dan kas yang kita keluarkan taruh di kredit sebesar 26.250.000. Nah, utang kita sudah selesai, sudah habis, sudah nol. Karena ini secara angsuran dan dibayarnya setiap tahun selama 4 tahun. Ini sudah tahun keempat. Nah, jadi sudah tidak ada utang lagi. Paham ya? Nah, inilah pembelajaran yang cara perolehan aktiva tetap dengan pembelian secara kredit. Sekian pertemuan hari ini ya. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti proses pembelajaran secara daring. Bye!